Oke, wow, puji Tuhan. Tuhan sedang bekerja ya di tengah-tengah kita. Amin. Lewat doa Bapak kami ini, saudara. Ya, ternyata memang betul, saudara. Ketika mulai doa Bapak kami, biasanya, saudara, mulai kelihatan. Ternyata kita banyak doanya kepada Yesus ya. Dan kemudian, atau ada juga yang doa kepada Roh Kudus. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Berdoa kepada Yesus juga nggak salah, saudara. Ya, tapi semua doa di dalam Alkitab ditujukannya kepada Bapa, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab ya. Nah, makanya kalau kita nggak punya ganjelan hati kita ya terhadap kata Bapa itu, saudara, ya kita akhirnya sulit berdoa, saudaraku. Ya, bahkan nggak bisa berdoa loh. Ya, ketika doa Bapa kami diucapkan itu langsung kayak risih, aneh, ya, bingung gitu ya. Nah, itu jadi Tuhan makanya mau pulihkan kita. Nah, Tuhan sedang pulihkan saudara-saudara ini yang punya problem ya dengan bapak saudara. Nah, saudara sudah ngampuni, ya percayalah ketika saudara sudah mengampuni itu sudah selesai, saudara. Ya kan, saudara mengampuni dengan iman, ya kan? Nah, problemnya adalah kita masih perlu mengenal Bapa. Nah, itu perlu waktu, saudara, terus-terusan. Mengenal Bapa itu perlu waktu. Nanti saudara akan makin mengenal Bapa. Ya, pulih sampai kita bisa mengenal Allah Bapa itu dengan intim. Nah, saudara, karena itu hari ini, ya mungkin nggak terlalu panjang, saya ingin sampaikan, saudara. Nah, coba kita lihat dulu PowerPoint kita, saudara, supaya kita diingatkan lagi. Nah, lihat halaman yang kedua, saudara. Nah, saudara ingat doa Bapa kami adalah doa untuk memampukan kita supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Allah sepanjang hari, saudara. Itu tujuannya doa Bapa kami diberikan, saudara. Supaya kita sepanjang hari itu bisa hidup dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, itu tujuannya. Nah, jadi saudara, Tuhan mau kita praktekin doa Bapa kami ini sepanjang hari. Jadi bukan cuma didoain, ya, tapi dipraktekkan. Jadi kita tiap hari, saudara, ya mesti apa, saudara, praktek, ya bagaimana kita tinggal di hadirat Bapa, ya Coram Deo ini, saudara. Kemudian kita tiap hari mesti praktekkan mencari pemerintahan Allah, ya di hati kita, saudara. Sepanjang hari itu, jadi praktekin terus. Terus kita sepanjang hari itu praktek bagaimana mendatangkan kehendak surga ke bumi, saudara. Ya, jadi terhadap keperluan jasmani kita, terhadap ya jiwani kita, ya kebutuhan rohani kita. Jadi ini dipraktekkan terus, saudara, tiap hari. Ya. Nah, sekarang saya mau sharing, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan Allah harus dimulai dari yang paling penting semua ini, saudara. Poin 1, Coram Deo. Nah, kita harus terus hidup dalam Coram Deo, saudara. Tinggal di hadirat Tuhan. Hadirat Allah. Mari kita lihat PowerPoint yang ketiga dulu. Ya, kalau bisa. Ya, satu lagi. Ya. Oke, satu lagi, saudara. Ya, ini dia. Kenapa, saudara, kita mesti hidup di hadirat Tuhan? Oke, Coram Deo itu istilah yang salah satu yang gunakan tuh Calvin ya. Coram Deo itu, coram artinya di hadapan wajah. Coram, di hadapan wajah. Ya, Deo Allah.
Jadi di hadapan wajahnya Allah. Itu artinya coram Deo, saudara. Nah, coram Deo istilah perjanjian lama, ya nanti kita lihat, adalah berbicara tentang kita mesti terus-menerus tinggal di hadiratnya Allah. Kenapa, saudara? Ya, kenapa kalau hidup dalam kerajaan Allah mesti dimulai dengan coram Deo, saudara? Nah, kita lihat. Karena definisi kerajaan Allah itu begini, saudara. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah kehadiran dan pemerintahan Allah di dalam dan di antara kita, saudara. Jadi kerajaan Allah itu, saudaraku, dimulai dengan kehadirannya. Ya, kehadiran dan pemerintahan Allah di dalam diri kita dan di antara kita. Ya, saudara, itulah kerajaan Allah. Makanya kalau saudara nggak mengerti hidup di hadirat Tuhan, saudara nggak ngerti hidup dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kita mesti terus hidup di hadirat Tuhan tiap hari ini, saudara. Nah, kita lihat PowerPoint sebelumnya, ya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita lihat Tuhan mau kita tiap hari hidup di hadiratnya, saudara. Nah, ini nyata sekali dari saudaraku, doa berkat yang disampaikan oleh imam kepada umat Israel di Perjanjian Lama. Mari kita lihat, saudaraku, Bilangan 6 ini ayat 4 24 sampai 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, saudara, orang Israel tiap hari, ya, setelah mereka, saudaraku, selesai, ya, kalau imam itu mempersembahkan korban harian, saudara, itu tiap hari mereka, saudaraku, berkati umat Tuhan dengan doa ini, saudara. Ya, ini doa yang, ya, doa berkat yang paling sering diucapkan, tiap hari diucapkan. Ya, ini doa berkat yang diucapkan ketika selesai ibadah. Ya, ini doa berkat yang diucapkan setiap ada pertemuan-pertemuan orang Israel. Ya, nah, mari kita lihat doa berkat ini tentang apa, saudara? Ya, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, tapi yang 25, menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, ini dia. Ya, jadi doa berkat itu supaya sepanjang hari kita disinari dengan wajahnya Tuhan. Nah, inilah coram Deo, saudara. Supaya kita tiap hari ngelihat Tuhan muka dengan muka, ketemu dengan hadiratnya. Disitulah kita akan dapat kasih karunia, saudara. Ya, disitulah kita akan dapat berkat-berkat Tuhan. Ya, terus Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku, kalau wajahnya dihadapkan ke saudara, berarti saudara tatap Tuhan terus, kan? Coram Deo, kan? Nah, kalau saudara praktek coram Deo, ayat ini bilang, kau memperoleh damai sejahtera. Nah, ingat, saudara, inilah shalom. Shalom. Konsepnya orang Yahudi, saudara. Kalau saudara terima shalom, udah. Itu segala berkat apa aja ada di dalam shalom itu, saudara. Ya. Jadi, saudara, kalau saudara hidup di hadapan wajah Tuhan, saudara akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Ya, inilah, saudaraku, langkah pertama hidup dalam kerajaan Allah, saudara, yaitu tinggal di hadiratnya, saudara. Ya, nah, di Perjanjian Baru, saudara, ya, Paulus juga mengajarkan. Kita lihat PowerPoint seterusnya. Ya, ini dia. Nah, saudara, ya, Paulus mengajarkan, saudara, di dalam Kolose 2 ayat 1 sampai 2. Nah, masih ingat kita udah pernah baca ayat ini, saudara. Mari kita akan baca lagi dalam Alkitab, mudah dibaca. Jadi lebih ngerti kita, ya. Seperti aku tadi katakan, kita anggap diri bersatu dengan tubuh Kristus waktu dia hidup lagi dari kematian dan naik ke surga.
Oleh karena itu, marilah kita rasa begini, saya sangat rindu surga saja. Nah, surga ini apa, saudara? Surga ini bukan 3.000 kilometer di atas kita. Ya, surga ini, saudaraku, adalah apa, saudara? Alam roh, di mana Kristus duduk, ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu surga, saudara. Ya, itu alam roh di mana Tuhan ada. Nah, saudara, Paulus bilang kita mesti rindu akan surga terus, saudara. Itu aja yang kita mesti rindu. Surga bukan tunggu kita udah mati nanti baru masuk surga, bukan. Ini alam roh. Ya, kita boleh ke sana setiap kali, saudaraku. Ya, rindulah akan alam surga ini, saudara. Jadi biarlah hati dan pikiran kita terpusat di surga supaya roh kita berada. Jangan sampai pikiran kita terpusat di dunia. Nah, saudara, Tuhan mau kita 24 jam terus tinggal, ya, di hadirat Tuhan, saudara. Tinggal di alam roh. Ya, kita terus-menerus coram Deo. Jadi ini coram Deo, saudara. Ya. Nah, sekarang, saudara, bagaimana kita mempraktekkan coram Deo, saudara? Ya, supaya kita tiap hari bisa praktekin coram Deo itu gimana, saudara? Ya. Nah, kuncinya, saudara mau tahu, saudara? Ini kuncinya. Kita lihat ayat berikutnya, saudara. Ya. 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18, ini kuncinya. Bersukacitalah selalu, tetaplah berdoa. Nah, ini. Berdoa senantiasa, saudara. Kuncinya kalau saudara mau ngalamin coram Deo adalah, ya saudara, tetaplah berdoa. Jadi jangan berhenti hanya doa pagi, enggak, lanjutin sepanjang hari itu, senantiasalah berdoa, saudara. Terus-terusan, ya. Jangan cuma doa, saudaraku, ya di pagi hari itu aja, jangan. Lanjutin sepanjang hari ini. Nah, gimana caranya, saudara, supaya kita bisa yang ngalamin coram Deo lewat doa yang terus-menerus ini? Ini kuncinya, saudara. Bersyukurlah kepada Allah dalam apa? Segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, kuncinya, saudara, adalah ya bersyukur. Jadi doa syukur, saudara. Doa syukur dalam segala keadaan. Nah, ini dia. Ini kuncinya. Jadi dalam segala keadaan, saudara, kita terus ya bersyukur. Karena kuasa syukur dahsyat sekali, saudara. Ya. Nah, bersyukur, saudara, ya, tidak merubah Allah. Memuji Tuhan tidak merubah Allah. Memuji Tuhan itu, bersyukur itu mengubah siapa, saudara? Mengubah kita. Ya. Jadi kalau kita pujian penyembahan, saudara, itu nggak merubah Tuhan. Salah kalau ada orang yang bilang gini, saudara puji dia karena lewat pujian kita menarik kuasa Allah turun. Ya, salah sebenarnya, saudara. Ya, Tuhan nggak turun-turun. Ya, Tuhan sudah ada bersama kita. Hadirat Tuhan sudah ada, saudara. Jadi bukan kita tarik hadirat Tuhan turun ke kita, bukan. Ya, emang jelangkung, saudaraku. Ya, perlu ditarik-tarik di undang-undang. Makanya ada orang bilang nyanyi yang benar supaya Tuhan hadir. Ya, karena Tuhan hadir. Kalau kita nyanyi, ya itu nggak benar, saudara. Kita nyanyi bukan supaya Tuhan hadir. Kita bersyukur bukan supaya Tuhan hadir. Ya, kita, saudaraku, memuji Tuhan bukan supaya Tuhan hadir. Kita bersyukur memuji Tuhan itu ya untuk apa, saudara? Ya, sebenarnya kebaikan buat kita supaya kita kita sadar akan hadirat Tuhan. Itu dia, saudara. Ya, jadi kita bersyukur itu bukan untuk menghadirkan Tuhan, untuk sadar akan hadirat Tuhan. Gini, saudara. Coba deh, kalau saudara nggak bersyukur, saudara sadar akan hadirat apa? Yang lain. Ya.
Kalau kita nggak bersyukur, saudara, kita sadarnya akan hadirat diri kita, sadarnya akan hadirat problem kita, sadarnya akan hadirat sekeliling kita. Tapi waktu kita bersyukur, saudara, Tuhan, Engkau baik, Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, Engkau luar biasa, Engkau indah. Tuhan, aku berterima kasih, Tuhan. Waktu saudara ngomong itu, saudara shifting dari sadar akan diri sendiri, sadar akan problem, sadar akan setan, sadar akan yang lain-lain, kepada sadar akan Tuhan. Sadar akan kebesarannya, sadar akan kedahsyatannya, sadar akan kebaikannya, sadar akan Bapa yang baik, saudara. Nah, jadi kita bersyukur itu untuk apa? Menolong kita, saudara, supaya kita bisa sadar akan hadirat Tuhan. Nah, karena itu, saudara, kuncinya Coram Deo ini dia. Bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, ini dia, saudara. Nah, karena itu hari ini, saudara, kita mau lihat, saudara, bagaimana kita membangun ya Coram Deo ini dalam hidup kita sampai kita bisa tiap hari ngalamin hadirat Tuhan. Saudara mau nggak? Nah, itu nggak otomatis, saudara. Perlu dilatih. Coram Deo ini perlu dilatih. Ya, ini bagian dari ibadah. Makanya dibilang latihlah dirimu beribadah. Ya. Nah, kalau saudara Coram Deo terus setiap hari, saudara makin intim sama Tuhan. Makin Coram Deo, makin intim, makin intim. Saudara mau intim dengan Bapak, nah yang tadi itu, saudara. Ada beberapa saudara, kenapa ya kayak belum pulih gitu, walaupun udah mengampuni, karena nanti saudara pulih utuhnya di sini. Kalau saudara praktek Coram Deo tiap hari, praktekin, saudara. Nah, gimana mencapai Coram Deo sampai kita bisa terus-terusan tiap hari ya praktek, saudaraku, mengalami hadirat Tuhan. Saudara mau tahu caranya? Nah, mari, saudaraku. Satu hari ini beberapa tahun yang lalu Tuhan memberikan saya kebenaran ini, saudara. Nah, ini yang saya mau sharing hari ini. Next, kita lihat. Jadi, saudara, untuk mencapai tingkat keintiman yang tertinggi, saudara, dengan Bapa, ya, lewat Coram Deo ini, ya, kita perlu melatih diri kita, saudara, dari tingkat ke tingkat. Jadi nggak langsung kita bisa, saudaraku, mencapai keintiman yang tertinggi itu, saudara. Dimulai dari mana? Jadi praktek Coram Deo itu mulai dari mana, saudara? Praktek hadirat Tuhan, ya, keintiman dengan Tuhan, ya, itu mulai dari mana, saudara? Nah, saya usulkan praktekin ini, saudara. Ya, saya praktekkan ini dan saya ngalamin luar biasa, saudara. Ya, jadi cara kita praktek hadirat Tuhan, saudara, dimulai dengan ya langkah pertama adalah keintiman yang reaktif dulu, saudara. Ya, nah setelah saudara udah praktek keintiman reaktif, nanti saudara tingkatkan lagi menjadi keintiman yang aktif. Nah, kalau saudara praktek dua langkah ini terus-terusan, langkah 1 dan 2, saudara akan masuk ke intiman yang otomatis. Nah, ini artinya saudara udah memasuki ya di mana saudara bisa praktek Coram Deo sebagai gaya hidup. Udah jadi gaya hidup, saudara. Ya, dan nanti saudara ya sepanjang hari itu secara otomatis saudara akan mudah sekali, saudaraku, praktek tinggal di hadirat Tuhan. Nah, karena itu, saudara, kita mau mulai dengan langkah 1. Coba kita lihat dulu, saudara. Nah, next. Bagaimana praktek keintiman yang reaktif, saudara? Ya, reaktif artinya ya bersifat reaksi. Jadi gini, saudara, untuk praktek hadirat Tuhan, saudara, ya, itu mudah sekali, saudara, kalau kita mulai dengan apa, saudara? Ya, dengan praktek, saudaraku, tingkat yang pertama dulu, keintiman yang reaktif. Nah, saya kasih contoh diri saya, saudara, ya. Satu kali, saudara,
ya Tuhan tanya saya begini, kamu sehari ingat saya berapa kali, kata Tuhan. Coba deh saudara. Saudara pernah cek nggak sehari itu saudara ingat Tuhan berapa kali? Coba pernah bikin survei nggak? Satu kali Tuhan bilang gini, kamu ambil kertas, ya, sehari itu ya, setiap kali ingat aku, kasih tanda di kertas itu. Setiap kali ingat aku, kasih tanda lagi. Sampai nanti malam, kata Tuhan, ya. Coba kamu catat, kata Tuhan. Ya udah, saya catat, saudara. Tahu nggak pertama kali saya catat, saudara? Ya, satu hari tahu nggak berapa kali saya ingat Tuhan, saudara? Cuma kira-kira 22 kali, saudara. Saya ingat Tuhan. Wow, dikit banget. Ya, berarti saya nggak sadar akan hadirat Tuhan. Ya kan? Cuma 22 kali, saudaraku. Itu hampir 24 jam loh. Ya, mungkin sekitar 20 jam gitu, saudara. Ya, saya cuma ingat 22 kali. Padahal saya ingat problem saya 100 kali ada kali. Sehari itu, saudara. Saya ingat sesuatu, saudaraku, ya masalah saya, problem saya, ya itu wah jauh lebih banyak daripada saya ingat Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kamu nggak tinggal di hadiratku. Nah terus saya tanya, Tuhan gimana Tuhan tinggal di hadirat Tuhan? Nah akhirnya Tuhan kasih saya ini, saudara, kebenaran ini, ya. Nah, saya mulai praktekkan, saudara. Sejak itu saya meningkat. Tinggal akan di hadirat Tuhan itu meningkat. Sadar akan hadirat Tuhan itu meningkat. Nah, akhirnya, saudara, saya ya terus belajar mencapai kepada apa, saudaraku, tingkat keintiman yang otomatis tadi itu. Nah, mari kita lihat, saudaraku, keintiman yang reaktif. Gimana kita prakteknya? Gini, saudara. Gunakan segala keadaan untuk mengucap syukur, memuji, dan menyembah Bapa. Caranya dari situ dulu, saudara. Ya, jadi ini paling mudah kita praktek keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara praktek ini, waduh, dahsyat. Coba deh saudara praktekin. Tadi dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Ya, mulai dari situ, saudara, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi gini, saudara, ya, saudara ngalamin keadaan apa? Misalnya ada pencobaan, ada ujian, ya, saudara. Tiap hari kita dicobai nggak, saudara? Ada ujian nggak? Ada, ya, saudara. Banyak ujian-ujian setiap hari, ya. Saya ngalamin banyak ujian, saudara, setiap hari itu, saudara. Ya, nah, apalagi pria, contohnya pria, ya, pria lebih banyak dicobai berpikiran seksual daripada wanita. Ini survei, saudara. Ya, ada yang bilang, tapi ini survei ya. Ya, saya nggak tahu kebenarannya setepat apa, tapi ada yang bilang, saudaraku, seorang pria itu, ya, dia, saudaraku, bisa berpikir tentang pikiran seksual setiap 4-5 menit sekali. Dia udah berpikir, saudara. Setiap 4-5 menit sekali topiknya adalah topik seksual. Bukan dosa loh, belum tentu dosa, tapi baru pencobaan. Misalnya ya, ngelihat cewek pakaiannya agak minim gitu ya. Twing, kena dia pencobaan, saudara. Lihat TV, twing, lihat gadget dia, twing, ya kan? Ntar dia olahraga pagi-pagi jalan, ya dia liatin cewek yang di depan lari, pakaiannya agak minim, twing, kena, saudara. Nah, itu menurut penelitian pria setiap kira-kira 4-5 menit. Nah, berarti, saudara, ya, kalau kita pakai itu untuk mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, wah dahsyat banget, saudara. Jadi pakai itu, pakai pencobaan, saudara, untuk langsung alihkan mengucap syukur, memuji, dan menyembah Bapa. Langsung, saudara. Jadi ketika kita misalnya, saudara, nonton TV, digoda untuk jatuh dalam ya pikiran-pikiran cabul. Ya, langsung pakai itu, kesempatan itu untuk memuji Tuhan.
menyembah Tuhan, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan, aku memuji Engkau, aku mau menyembah Engkau, aku tidak mau menyembah gambar-gambar yang nggak benar. Ya, alihkan, sembah Tuhan. Ya, nanti 5 menit muncul lagi kan, saudara. Ada lagi godaan. Nah, pakai itu untuk nyembah Tuhan. Ya, pakai itu, saudara. Ada persoalan, saudara sedang ada persoalan. Pakai itu untuk nyembah Tuhan. Pakai itu untuk saudaraku bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara dengar persoalan, aduh biasanya kita kalau dengar persoalan, saudara kita hanyut dalam persoalan itu. Nah akibatnya apa? Kita terseret, kita malah stres. Saudara pakailah persoalan itu untuk mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Nggak ada yang kebetulan Tuhan. Walaupun aku ngalamin persoalan ini, aku percaya Tuhan. Roma 8:28, Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat aku. Tuhan, aku bersyukur lewat persoalan ini Tuhan, ada jalan keluar. Lewat persoalan ini Tuhan, aku akan ngalamin kuasa Tuhan. Lewat persoalan ini Tuhan. Nah itu saudara, pakai itu untuk mengucap syukur, memuji, dan menyembah Allah. Ada tantangan dalam hidup kita. Pakai itu. Sakit. Contohnya anak saya satu kali waktu dia dengar kebenaran ini. Dia bilang, Pak, aku mau bersaksi, Pak. Ya, baru kemarin saya sakit leher, katanya. Nah, saudara, orang kalau sakit leher itu, saudara, setiap berapa detik atau 1 menit lah, saudara telan ludah, berasa kan sakit kan? Nah, berarti tiap menit sakit kan? Tiap menit ada rasa sakit. Nah, dia pakai, anak saya pakai rasa sakit itu untuk saudara mengucap syukur, memuji, dan menyembah Allah. Jadi tiap 1 menit, sakit kan? Dia pakai, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau izinkan ini terjadi Tuhan. Supaya aku lebih dekat dengan Engkau, bisa menyembah Engkau, bisa memuji Engkau. Kemudian saudaraku, 1 menit sakit lagi, dia memuji lagi. 1 menit sakit lagi, dia memuji. Akhirnya dia bisa bilang gini, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, aku sudah sembuh. Tiap kali sakit dia bilang, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, aku sudah sembuh. Cuman ya berapa jam dia lakukan itu, saudara. Dia cerita sama saya, dia bilang, Pak, tiba-tiba sakitnya langsung hilang. Aku sembuh total. Wow. Ya, atau serangan setan. Setan serang kita. Ya. Nah, kita pakai itu untuk memuji Tuhan. Pakai itu untuk mengucap syukur. Ya. Apa aja, saudara. Nah, kayak tadi siapa itu Willy. Kamu muncul lagi. Perasaan-perasaan nggak aman. Nah, pakai itu untuk langsung memuji Tuhan. Ya, langsung mengucap syukur, langsung menyembah Tuhan. Saudara, kalau engkau pakai ini terus, waduh, itu perhatikan dah saudara. Seharian itu engkau mungkin bisa 100 kali. 100 kali engkau tinggal di hadirat Tuhan, mengucap syukur, memuji. Ya, karena kita banyak persoalan, banyak tantangan, banyak ya ada sakit atau apapun kita alami, pakai itu untuk saudaraku bangun keintiman dengan Tuhan, tinggal di hadiratnya. Nah, next, cepat lagi saudara, saya waktunya sangat singkat. Nah, kalau saudara udah praktek keintiman yang reaktif, baru saudara meningkat ke keintiman yang aktif. Nah, keintiman yang aktif itu gini, saudara. Secara proaktif kita melatih diri kita tinggal di hadirat Bapa lewat pengucapan syukur, pujian, dan penyembahan. Jadi ini proaktif. Misalnya gini, dalam 1 jam. Nah, kita latihan, saudara, dalam 1 jam itu, Tuhan, aku mau sesering mungkin mengucap syukur. Aku mau sesering mungkin ya sadar akan hadirat Tuhan. Aku mau sesering mungkin latih. Ya, nanti 1 jam, saudara. Pertama kita latih proaktif, ternyata ya cuman berapa kali kita menyembah Tuhan. Tingkatin lagi, sampai dalam 1 jam itu kita bisa, ya saudara, terus sadar akan hadiratnya.
Nah, kalau ini terus saudara praktek, ya, keintiman aktif dan keintiman reaktif dan aktif, yang terakhir saudara akan mencapai keintiman yang otomatis. Nah, ini apa, saudara? Ini mencapai pengucapan syukur, pujian, dan penyembahan sebagai gaya hidup. Ya, saudara udah jadikan gaya hidup, saudara. Ya. Nah, kalau saudara terus lakukan 63 hari tanpa berhenti, saudaraku, tanpa bolong 63 hari. Nah, saudara mulai mencapai tingkat ini. Caroline Leaf menyebutnya ya sebagai constant dialogue with God. Ya, artinya ini, saudara. Saudara mencapai tingkat ya secara konstan dialog terus sama Tuhan. Ya. Nah, saudara mencapai tingkat ketagihan. Ya, kalau saudara udah mencapai ini, akan ketagihan, saudara. Kita akan koram deo tiap hari ketagihan tinggal di hadirat Tuhan. Nah, saudara praktekkan ini. Nah, saya mau dorong saudara mulai dari tingkat 1 dulu. Masih ingat? Ya, tingkat 1 apa? Gunakan segala keadaan untuk mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan. Ya, lewat percobaan, persoalan, tantangan, sakit, serangan setan, dan sebagainya. Terus mengucap syukur, saudara. Nah, kalau saudara tingkatkan ini terus praktekkan ini, saudara akan meningkat dalam koram deo, saudara. Meningkat. Ya, puji Tuhan. Nah, saya doakan supaya saudara langsung praktek hari ini ya. Coba hari ini ya, langsung gunakan segala keadaan untuk mengucap syukur. Nanti saudara lihat hasilnya luar biasa. Baik, saya kembalikan ke Pak Untung karena saya sudah ditunggu di networknya Pak Mardi. Ya, Tuhan berkati. Silakan. Oke, Kak Edi. Makasih Kak Edi. Tuhan berkatin Kak Edi. Amin. Ya, ya.